Oke, pertanyaan yang luar biasa tentang kematangan psikis orang tua yang bisa berisiko menjadikannya orang tua yang toksik ya. Nah, jadi bisa nyambung ke topik selanjutnya itu, kalau misalnya orang tuanya tuh pemarah atau gimana kan, anak tuh kan punya self esteem gitu ya. Itu bagaimana sih mengelola self esteemnya si anak tuh? Self esteem ya. Secara singkat sih, membangun self esteem anak itu memang kalau gue bilang susah-susah gampang ya. Susah gampang nih, maksudnya anak itu jangan sampai terlalu berlebihan self esteemnya. Kalau misalnya dia terlalu berlebihan, dia bisa jadi denial, dia tidak bisa melihat kekurangan pada dirinya sendiri dan lain sebagainya. Kalau misalnya dia kekurangan gimana? Ya jadi terlalu, bukan culun ya, apa ya bahasanya? Gue gak enak juga ngomong terlalu culun tuh. Tapi kayak, lu tau gak sih orang-orang yang sat in gitu, nonton kartun seharian gitu kan, gak tahu pendiam cara. mungkin bahasa Kalau kurang pendiam sih kurang ya, karena kadang anak yang self esteemnya bagus bisa jadi pendiam gitu. Tapi kayak orang itu kayak tidak ada rasa atau keinginan dia itu bisa cocok sama lingkungan sekitar. Jadi gak bisa punya teman, kemampuan sosialnya itu berkurang gitu kan. Bahkan sekalinya dia keluar, bukannya dapat teman malah dapat lawan gitu loh. sosiopat gitu. Sosiopat gitu jadi. Bukan. Sosiopatologik itu udah penyimpangan perilaku ya, itu udah masuk ke dalam. Kalau sekarang sih udah nggak ada namanya sosiopatologik, adanya ASPD. Gitu. Tapi itu udah beda ranah, itu ada di DSM 5 sorry di DSM 5 kalau sosiopat, kalau nggak salah bahasa DSM 3 deh. Tapi maksudnya tuh ada orang yang masih dalam spektrum normal ya kan, tapi kayak kerjanya tuh cuman nonton kartun ya kan, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Terus dia bahkan nggak tahu cara berkomunikasi sama orang tuanya sendiri gitu. Kayak kita nih ngobrol sama orang tua kan tahu ya, semarah-marahnya kita sama orang tua kita itu kan masih ada tetap kayak segan gitu kan, kayak nggak bisa apa gitu kan. Ada anak tuh yang nggak bisa kontrol, ada yang beneran nggak bisa kontrol. Maksudnya nggak bisa kontrol tuh kayak bukan cuma dibentak ya, tapi kayak ya dia waktu membentak itu udah nggak mandang itu bukan ibunya lagi atau bapaknya lagi gitu. Paham nggak sih maksudnya? Nah gitu. Apa kayak misalnya lagi berinteraksi gitu ya sama orang tuanya sendiri gitu kan, misalnya dikasih kado gitu sama mamanya apa gimana, ya kayak orang yang nggak kenal gitu loh, kayak orang yang nggak kenal aja gitu sama orang tuanya sendiri gitu. Nah itu orang yang punya self esteem terlalu rendah, jadi dia tidak tahu caranya bergaul gitu. Nah cara membangunnya gimana sih? Cara membangun self esteem anak itu, pertama kalau misalnya dia mau melakukan sesuatu, kita harus memberikan encouragement gitu. Encouragement entah dalam bentuk wawasan, entah dalam bentuk kayak semangat gitu kan. Anak kita jatuh nih misalnya, jatuh gitu, ya udah, ayo nggak apa-apa deh gitu kan, nggak apa-apa gitu kan. Dilihat dulu tapi jangan ngomong nggak apa-apa tapi tulangnya keluar ya. Gitu. Maksudnya nggak apa-apa tuh karena memang nggak apa-apa gitu loh. Jadi nggak apa-apa gitu kan, cuma lecet kan nggak apa-apa gitu kan. Gitu. Kalau tulangnya keluar ya berarti ada apa-apa gitu loh. Gitu kan, ya benar, apa nggak apa-apa gitu kan. Jangan, sebenarnya jelek juga ya, karena kalau gue sendiri gue susah sih, karena gue ngeliat anak-anak jatuh mau ketawain. Itu kurang bagus sebenarnya, jujur aja itu kurang bagus sih sebetulnya. Jadi kalau gue ngeliat anak kecil itu, gue 4 tahun 5 tahun gitu jatuh gebuk gitu, gue ketawa. Gue mohon maaf gitu ya. Jadi untuk ibu-ibu di luar sana ngeliat gue gitu jatuh, anaknya jatuh depan gue gak bisa nahan sumpah, tapi gue coba lah. Do as I say, not as I do. Itu ya, do as I say, not what I do ya. Jadi kayak anaknya jatuh ya jangan lu ketawain gitu kan. Terus jangan ngegampangin juga gitu. Kayak misalnya biasanya anaknya udah usia kayak SD ya, kayak ini PR-nya susah gitu, atau aku tadi dijailin sama ini susah banget deh gitu kan, diceritakan sama orang tuanya gitu. Terus jangan tanggapannya tuh jangan yang terlalu dingin juga, jangan terlalu yang kayak cuek gitu kan, kayak ya udah terus mau apa? Enggak boleh begitu gitu, karena perspektif kita yang dewasa mungkin itu simpel, tapi bagi dia itu sesuatu yang luar biasa gitu. Paham maksudnya? Ibaratnya, lu lu kan punya motornya Pulsar ya? Iya. Ya kan? Nah Pulsar beli sendiri kan pakai duit lu kan? Insyaallah. Nah insyaallah ya adalah sebagian duit lu ya. Ya kan? Nah lu beli Pulsar kan pakai uang lu sendiri nih. Ya ada duit lu di situ. Terus lu ngomong sama gue,
gue baru beli lagi mbak gitu kan. gue beli pulsar nih gitu kan, yuk deh motornya gitu kan, bantuin lah gitu kan ngecekin atau apa. Terus gue bilang gini, ya elah pulsar doang, lu segitunya, elah gitu kan, gue kira beli Ducati lu atau apa gitu. Lu enak gak gue jawab begitu, Ji? Sedih sih. Sedih. Lebih ke sedih gitu. Nah, bayangin kalau misalnya orang tua itu kan ada namanya teori kelekatan ya. Teori kelekatan itu semakin lu dekat sama orang, itu dalam range yang positif ataupun negatif. Maksudnya positifnya kayak lu seneng ya, lu dapat pujian lu bakal seneng banget gitu. Lu dapat hinaan ya lu bakal sedih banget. Lah, gue sama lu aja sih kan, kita nggak terlalu dekat ya. Maksudnya kan kita nggak tinggal yang mana-mana bareng gitu kan. Itu kita punya kehidupan masing-masing. Gitu. Bahkan gue sama lu bukan kakak adik gitu. Lalu bayangin bapak lu yang ngomong begitu, apa rasanya tuh? Ngempet gak? Ngamuk Pak. Ngamuk tapi gak bisa ngamuk kan? Iya, gimana tuh? Ngamuk gak? Nah itu yang seperti itu dia akan mengecilkan self esteemnya dia jadi nggak tahu cara bersosialisasi gitu. Dan itu bisa berpotensi dibalas itu maksudnya apa gitu kan? Nanti pas bapaknya gitu minta tolong, aduh apa sakit nih gitu kan, gitu. Nanti yang ada dijawab sama lu, ya elah gitu doang gitu. Itu balas gitu, itu sesuatu yang membalas. Makanya gue bilang terlalu merendahkan problematik anak nggak boleh gitu kan, tapi melebih-lebihkan juga nggak boleh. Jadi anak itu tetap harus dapat kritis ya. Maksudnya dapat kritik itu gimana? Misalnya contoh mengerjakan PR ya kan, atau apa gitu kan, udah bagus nih ngerjain PR segala macam gitu kan, tapi salah nih PR-nya gitu, ya lu harus koreksi kesalahannya. Ada loh orang tua yang nggak mau nyalain anak, ada gitu. Itu sempat rame, tapi di luar sih sempat rame kayak misalnya, ya kenapa disalahin jawaban anak saya gitu kan kalau disalahin kamu itu tidak memberikan tidak mendukung self esteem, perkembangan self esteem anak saya katanya gitu kan, ya guru. Terus ya udah kan, waktu itu soalnya tuh dua tambah berapa gitu, terus akhirnya dia bilang ya udah kalau gitu gue ngalah gitu, tapi gaji gue segini ya gitu kan. Kenapa begitu? Karena pakai hitungan anaknya. Gue lupa cerita lengkapnya gitu. Jadi kita harus membatasi, jangan menyepelekan, ya kan? Tapi jangan juga menganggap anak itu selalu benar. Jadi tetap harus ada koreksi, dan balik lagi cara mengkoreksinya jangan ditampol anak yang nggak boleh, jangan, palanya muter bahaya. Gitu. Jadi tetap dikasih tahu gitu kan. Ini nggak begini sayang, gitu kan. Ini prosesnya nggak begini cinta, gitu kan. Tetap bahasa halus. Lu mau emosi nih, lu emosi ya gara-gara anak lu keterlaluan gitu kan. Jangan pakai bahasa kasar gitu. Ya sebenarnya nggak boleh bahasa tinggi juga ya, nada tinggi juga, cuman kan kadang orang tua kelepasan, tapi tetap nadanya tuh sayang gitu loh. Jadi lo tahan gitu kan. Jadi paham nggak maksudnya? Anak kan jadi bingung ya gitu. Setidaknya anaknya bingung, bukan takut. Ini gue tuh marah apa gimana sih gitu, apalagi ngelawak gitu kan. Sayangnya pakai urat gitu, sayang gitu kan. Setidaknya dia nggak takut gitu loh. Nah itu udah batas atas lah maksimal. Itu untuk membentuk self esteem dari anak itu sendiri gitu kan. Nah terus salah satunya itu, terus apalagi pas dia udah mulai kenal sama teman, ya kan. Pas dia udah mulai kenal sama teman gitu kan, atau dia punya adik, itu penting itu diajarin sosialisasi. Ya misalnya contoh punya peliharaan atau apa, kan namanya anak kan motoriknya masih lebih kasar ya dibandingkan yang sudah dewasa gitu kan. Makanya lo tau gak, bukan mitos sih sebenarnya, tapi kucing rata-rata takut sama anak kecil. Tau gak lo? Pernah dengar. Pernah dengar kan? Bukan pernah dengar lagi, saya mengalami. Ya kan? Kucing itu takut Ya, sama anak. kucing saya kabur melihat anak kecil. Ya. Gitu kan? Kenapa bisa kabur? Karena kucing itu rata-rata sudah termindset anak-anak itu kasar. Dia tidak bisa mengontrol energinya dia. Jadi kalau kita yang dewasa deketin kucing, dipegang, ya udah dipeluk, elus-elus, paling dikemak-kemak mukanya gitu kan. Kalau anak-anak lo lihat itu kucing bisa ditampol, gitu loh. Jadi sebagai orang yang beneran kucing itu itu gitu kan. Jadi orang tuanya juga harus bisa mengajari cara bersosialisasi, cara berinteraksi entah dengan hewan, entah dengan makhluk hidup lain gitu kan, atau dengan manusia sama manusia, adiknya, kakaknya, dan lain sebagainya. Give respect to get respect, itu harus diajarin dari usia dini gitu kan. Kita tahu gitu tempatnya itu bukan sebagai orang yang paling penting gitu.
Tapi dia juga bukan apa sih bahasa zaman sekarang tuh NPC ya, non player karakter. Ada maksudnya. Nah, ya kan suka ada tuh kan bahasanya gitu kan. Gue mah NPC gitu. Jadi dia bukan main karakter, dia bukan NPC karena semua orang itu adalah main karakter dan NPC dalam waktunya masing-masing. Gitu. Jadi dia tidak merasa dia paling penting dan dia tidak merasa dia orang yang tidak penting sama sekali. Gitu. Jadi pendidikannya itu harus dari sana, gitu kan. Dari sana kayak diajarin gitu kan. Makanya sebenarnya anak itu dianjurkan kalau bisa ya, kalau memang mau cuma satu, ada peliharaan biasanya gitu. Untuk melatih interaksinya dia, gitu kan. Dijagain segala macam gitu kan. Ya mungkin kalau kita kan negara muslim, mayoritas muslim, kita negara mayoritas muslim, nggak bisa ya pelihara anjing gitu kan. Walaupun gue tahu mungkin beberapa memang bagus ya anjing gitu kan. Tapi mungkin bisa jadi opsi kucing kalau kucingnya nggak takut sama anak-anak. Kalau itu Menarik sekali. Agak rumit ya membangun self esteem pada anak ya. Atau emang rumit gitu. Ya itu gue bilang susah gampang gitu. Maksudnya karena itu spektrum, maksudnya tuh kayak lu gak boleh terlalu ke kanan, lu gak boleh terlalu kiri, moderat lah gitu. Dan kalau misalnya dibikin kaidahnya apa, sebenarnya tinggal baca KUHP aja sih. Maksudnya baca KUHP, iya bener kan, kita yang penting kan anak kita kagak masuk penjara gitu, nggak tiba-tiba dia kena jeruji kan gitu kan. Yang penting mungkin kaidahnya itu gitu kan. Kalau misalnya memang mau melakukan pendekatan Bil, lu jangan lawak dulu, Bil. Yang memang lu maunya pendekatan spiritual, gak apa-apa melakukan pendekatan spiritual, tinggal masukin ke normanya apa, gitu. Norma agamanya apa, gitu loh. Jadi terserah gitu. Itu tinggal ngeliat dari situ aja. Tapi balik lagi, cara menempatkannya gak boleh dengan cara ditampol, gitu. Bahaya kalau ditampol. Takutnya jarinya hilang satu kan nggak lucu gitu. Atau matanya DC1 gitu. Gelap Gitu. Pembahasannya lengkap nih. Kita bahas apa lagi nih? Abis Bapak tadi. moderator suaranya hilang, Pak. Halo. Ini Billy, ada pertanyaan sedikit nih Kak. Oh, boleh. Tadi Mario ngapain, Pak? halo, Halo. Ini moderatornya nggak ada suaranya ini. Halo. ada masuk kok dia tuh. Ji, Halo. lu ngapain di mute, Ji? Nggak ada suaranya, Ji. Ya elah. Dia aku masuk kok suaranya. Kasih Iya, Ji Ji. mic-nya. Masa tadi gue nyebut mata yang DC.